Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal tes kemampuan akademik atau TKA, materi pelajaran matematika. Semoga bermanfaat, semoga dapat membantu kesuksesan teman-teman dalam menghadapi ujian TK. Dan sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe dulu channel ini agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi tiap-tiap pembahasan soal khususnya berkaitan dengan matematika. Terima kasih. Oke, langsung saja ke bentuk soalnya, silakan disimak sampai dengan selesai. Dan sebelum kita bahas, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Kita mulai sekarang masuk soal yang ke-106 ya. Ini merupakan lanjutan dari soal-soal TK yang sudah diupload sebelumnya. Dan untuk soal dan pembahasan lainnya dapat dilihat melalui link pada bagian deskripsi video ini. Sebuah kolam renang berbentuk persegi panjang dengan ukuran 15 meter kali 10 meter. Lantai dasar kolam dipasang keramik dengan ukuran 20 cm kali 20 cm. Sedangkan di sekeliling kolam dibuat jalan selebar 1 meter dengan beruban keramik yang berukuran 30 cm kali 30 cm. Di sekeliling kolam juga dipasang tiang lampu dengan jarak antar tiang 5 meter. Berdasarkan informasi di atas, pernyataan berikut yang bernilai benar adalah: pernyataan yang pertama, banyak keramik yang digunakan untuk lantai dasar kolam adalah 3.750 pieces. Oke, kita buktikan ya. Langkah-langkahnya kita gambar dulu kolam renangnya ya, bentuk persegi panjang dengan panjangnya 15 meter dan lebarnya 10 meter. Di sekeliling kolam dibuat jalan selebar masing-masing 1 meter ya. 1 meter, 1 meter keliling ya. Jadi kalau diukur panjang secara keseluruhan dari sini ke sini, kita jumlahkan 15 meter ini tambah masing-masing kiri kanan 1 ya, berarti 15 tambah 2, 17 meter. Sedangkan lebarnya 10 tambah 1 tambah 1 lagi berarti 10 tambah 2, 12 meter. Kemudian kita hitung luas kolamnya, panjang kali lebar ya, jadi 15 kali 10 sama dengan 150 meter persegi. Berikutnya, luas keramik kolam menggunakan 20 cm kali 20 cm ya, dijadikan meter berarti kan 0,2 kali 0,2 sama dengan 0,04 meter persegi. Nah, sekarang pernyataan yang pertama ini untuk mencari banyaknya keramik yang digunakan, yaitu sama dengan luas kolam dibagi dengan luas keramik, atau 150 dibagi 0,04. Nah, kita hilangkan tanda desimalnya, ini dua angka di belakang koma ya, berarti dikali 100 atas bawah. 150 dikali 100, 15.000. 0,04 dikali 100 jadi 4 ya. Jadi sama dengan 15.000 dibagi 4 dan hasilnya 3.750. Berarti hasilnya sama ya. Maka pernyataan yang pertama ini benar. Pernyataan yang kedua, luas jalan di sekeliling kolam adalah 52 meter persegi. Pernyataan yang kedua, luas jalan sama dengan luas secara keseluruhan ya, jalan dan kolam. Ini kita kurangi dengan luas kolamnya. Luas jalan dan kolam berarti 17 dikali 12, kemudian dikurangi luas kolamnya 15 kali 10. 17 kali 12, ini hasilnya 204 dikurangi 150 dan hasilnya 54 meter persegi. Sedangkan di sini 52 ya. Hasilnya tidak sama, maka pernyataan yang kedua ini salah. Bisa diikuti teman-teman ya. Pernyataan yang ketiga, banyak keramik yang digunakan sebagai jalan adalah 600 pieces. Pada pernyataan yang kedua, kita sudah peroleh luas jalan ya, yaitu 54 meter persegi. Kemudian luas keramik yang digunakan untuk jalan, yaitu ukuran 30 cm kali 30 cm. Ini kalau dirubah ke meter dibagi 100, jadinya kan 0,3 kali 0,3, sama dengan 0,09 meter persegi. Sehingga pada pernyataan yang ketiga, banyak keramik yang digunakan sama dengan luas jalan dibagi luas keramik ya. Sama dengan 54 dibagi 0,09. Kita hilangkan tanda desimal, kita kalikan 100 atas bawah ya. Jadinya 5.400 dibagi 9. Dan hasilnya 600 ya. Nah, hasilnya sama, maka pernyataan yang ketiga ini benar. Pernyataan yang keempat, banyak lampu penerangan di sekeliling kolam adalah 10 buah.
Langkah-langkahnya kita cari dulu keliling dari kolam, berarti 2 kali panjang tambah lebar ya, atau 2 kali 15 ditambah 10. 15 tambah 10, 25, dikali 2 sama dengan 50 meter. Nah, sehingga pernyataan yang keempat, banyaknya lampu ya, sama dengan keliling kolam dibagi dengan jarak antar lampu. Sama dengan 50 dibagi jarak antar lampunya, ini ya 5 meter. 50 dibagi 5 sama dengan 10. Di sini 12, maka pernyataan yang keempat ini salah. Bisa dipahami teman-teman ya. Lanjut soal berikutnya. Nah, untuk soal ini dapat jadikan sebagai latihan teman-teman ya. Ini bentuk soalnya sama dengan soal yang barusan kita bahas. Hanya yang ditanyakan, jika tinggi kolam 2 meter dan dipasang keramik dengan ukuran yang sama dengan lantai dasarnya, maka kebutuhan keramik pembuatan kolam tersebut adalah. Nah, jika teman-teman sudah menemukan jawabannya atau kesulitan dalam maksud soal ini, silakan tulis di kolom komentar, nanti kita diskusikan ya. Lanjut soal berikutnya, teks untuk soal nomor 107 sampai 108. Pak Jumadi memiliki lahan perkebunan dan ukuran denah seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Areal 1 ditanami pohon sengon dengan jarak tanam antar pohon 4 meter kali 4 meter. Areal 2 ditanami dengan ketela pohon dan areal 3 adalah rawa yang dimanfaatkan sebagai tambak ikan. Agar aman dari gangguan, Pak Jumadi memagari kebunnya keliling dan menggunakan kawat. Pertanyaan untuk soal nomor 107. Berdasarkan gambar di samping, luas lahan Pak Jumadi adalah. Nah, cara mudah teman-teman untuk menghitung luas bangun ini, kita tidak perlu menghitung luas satunya berapa, luas duanya berapa, luas tiganya berapa, kemudian dijumlah. Tapi kita cukup menghitung luas persegi panjang secara keseluruhan teman-teman. Jadi kita buat garis putus-putus ke sini ya, garis bantu. Nah, sehingga luas lahan sama dengan luas persegi panjang secara keseluruhan. Kita kurangkan dengan luas segitiga yang ini, karena sebelumnya kosong ya. Dikurangi luas segitiga. Dan untuk diketahui luas segitiga yang ini sama saja luasnya dengan yang bawah teman-teman. Berikutnya kita cari lebarnya yang ini ya. Kalau secara keseluruhan kan 50. Dipotong ini 20. 50 kurangi 20 berapa? 30 ya. Jadi ini ukurannya 30 meter. Berikutnya jarak mendatar ini kita misalkan sebagai X. Dan kita perhatikan ini merupakan segitiga siku-siku teman-teman ya. Dan jika teman-teman sudah paham triple Pitagoras, kalau ini 30, sisi miringnya 50, maka pasti alasnya berapa? 40 ya. Yaitu triple Pitagoras 3, 4, 5 dan berlaku kelipatan. Dan jika teman-teman belum paham cara ini, ya terpaksa kita gunakan rumus dari Pitagoras, yaitu X sama dengan akar sisi miring kuadrat ya, 50 kuadrat dikurangi 30 kuadrat. 50 kuadrat 2500, 30 kuadrat 900. Akar 2500 dikurangi 900, hasilnya akar 1600 dan sama dengan 40. Sama ya. Jadi ini kita tulis 40 meter. Dan demikian maka luas persegi panjangnya 120 dikali 50 ya. Kemudian dikurangi luas segitiga 30 kali 40 dibagi 2. 120 kali 50 ini hasilnya 6000 dikurangi 30 kali 40 1200 bagi 2 600 dikurangi 600 dan hasilnya 5400 meter persegi dan jawabannya C. Lanjut pertanyaan untuk soal nomor 108. Berdasarkan informasi di atas, tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Pernyataan yang pertama, panjang pagar kawat yang dibuat Pak Jumadi adalah 320 meter. Nah, panjang pagar kawat yang dimaksud sama dengan kelilingnya ini teman-teman ya. Jadi panjangnya sudah diketahui, ini diketahui, ini diketahui. Nah, yang ini belum diketahui. Caranya kita kurangkan 120 meter dikurangi 40 meter ya. Hasilnya 80 meter. Jadi pernyataan yang pertama, panjang pagar kawat dalam hal ini keliling sama dengan 120 ditambah 20 tambah 50-nya ada 2 ya. Jadi tambah 2 kali 50 kemudian ditambah 80. 120 tambah 20 140. 2 kali 50 100. Jadi 140 tambah 100 240. Tambah 80 sama dengan 320 meter. Nah, hasilnya sama ya. Maka pernyataan yang pertama benar. Pernyataan yang kedua, banyaknya pohon sengon yang ditanam adalah 250 pohon.
Nah, banyaknya pohon sengon, kita perhatikan untuk ini teman-teman ya, areal 1. Ini yang ditanami pohon sengon. Jadi sama dengan luas areal 1 kemudian dibagi dengan luas areal tanam ya. Luas areal 1 yaitu 80 dikali 50. Luas areal tanamnya jarak antar tanam yang 4 meter kali 4 meter. Jadi sama dengan 80 kali 50 per 4 kali 4. Hasilnya 4000 dibagi 16 sama dengan 250 pohon. Hasilnya sama ya. Maka pernyataan yang kedua benar. Pernyataan yang ketiga, perbandingan luas area yang ditanami ketelah pohon dan tambak ikan adalah 3 banding 2. Nah, ini maksudnya kita cari perbandingan luas areal 2 dan luas areal 3. Untuk luas areal 2, 40 kali 20 ya. Sedangkan luas areal 3, 1/2 kali 30 kali 40. Karena bentuknya segitiga ya. Jadi 40 kali 20 per 1/2 kali 30 kali 40. Ini sama dengan 800 per 30 kali 40, 1200 bagi 2, 600. 800 per 600 disederhanakan masing-masing dibagi 200. Hasilnya 4 per 3 ya, atau 4 banding 3. Nah, di sini hasilnya 3 banding 2 tidak sama teman-teman ya. Berarti pernyataan yang ketiga ini salah. Lanjut soal yang ke-109. Pak Samsul mempunyai sepetak tanah bekas sawah dengan bentuk seperti pada gambar. Tanah tersebut akan dijual dengan harga Rp1.200.000 per meter persegi. Harga penjualan tanah Pak Samsul adalah. Nah, untuk mencari harga penjualan tanah, terlebih dahulu kita cari dulu luas tanah ini teman-teman ya. Untuk ukurannya ini sama ya, tandanya sama ada garis seperti ini. Kalau ini 15 meter, maka yang ini juga 15 meter. Berikutnya, kita perhatikan segitiga siku-siku ini. Sisi miringnya 17, sisi tegaknya ini 15. Maka sisi alasnya, kalau kita perhatikan, ini merupakan triple Pythagoras, teman-teman. 17, 15 ya, maka alasnya ini pasti 8. Nah, ini bisa menghemat waktu, teman-teman, ya, tanpa kita hitung dengan rumus dari Pythagoras. Tapi kalau teman-teman belum paham cara seperti ini, ya kita misalkan saja alasnya sebagai X. Kemudian dari Pythagoras, X-nya sama dengan kita kurangkan ya. Jadi akar sisi miring kuadrat 17 dikurangi 15 kuadrat. 17 kuadrat 289 dikurangi 225. Jadi akar 289 min 225 ini sama dengan akar 64 ya. Akar 64 sama dengan 8. Jadi yang ini 8 meter, ini juga sama 8 meter juga ya. Kemudian yang ini panjang ini. Nah, ini 8 tambah 8 kita jumlahkan berarti 16 meter. Jadi bentuknya ini jajar kencang teman-teman ya. Sehingga luas tanah sama dengan luas secara kenjang ini ditambah dengan luas segitiga. Luas secara kenjang yaitu alasnya dikali dengan tinggi. Alasnya 16 ya, tingginya 15. Jadi 16 kali 15, kemudian luas segitiganya 1/2 kali 8 kali 15. Kemudian 16 kali 15 ini hasilnya 240 ya, ditambah 8 bagi 2 ini 4 kali 15 60 ditambah 60 sama dengan 300 meter persegi. Nah, sehingga harga jual tanah sama dengan luas tanah dikali dengan harga per meter persegi. Sama dengan luas tanah 300 dikali 1.200.000 sama dengan 360 juta rupiah, dan jawabannya C. Bisa diikuti teman-teman ya. Lanjut soal yang ke-110, perhatikan bangun berikut. Jika panjang DO banding OB sama dengan 2 banding 5, maka keliling bangun tersebut adalah. Nah, kita perhatikan bangun ini merupakan gabungan dari trapesium dan layang-layang. Maka untuk mencari kelilingnya ini, kita hanya mencari panjang DE ya. Karena DE dan DC kan sama. BC dan BE juga sama. Dan panjang ini akan kita cari yaitu AF. Langkah pertama kita cari dulu panjang EO-nya. Yaitu kita kurangkan 18 ini ya, dikurangi dengan 10 sama dengan 8. Kemudian kita tinjau segitiga EOB ya, ini segitiga siku-siku, alasnya 8, sisi miringnya 17. Nah, sebagaimana pada pembahasan soal sebelumnya, ini merupakan triple Pythagoras teman-teman ya.
Jadi pola 8, 15, 17. Tidak perlu lagi kita cari dari Pitagoras. Ini pasti 15 teman-teman. Jadi bisa menghemat waktu ya. Namun di sini tetap kita akan cari dan menggunakan dalil Pitagoras, di mana OB sama dengan akar 17 kuadrat dikurangi 8 kuadrat ya. Sama dengan akar 289 dikurangi 64. Sama dengan akar 225 dan hasilnya 15 ya. Jadi OB-nya 15, AF juga sama 15. Berikutnya kita cari panjang DO supaya bisa ketemu DE-nya ya. Nah, DO menggunakan perbandingan ini, DO banding OB sama dengan 2 banding 5. Jadi DO-nya angka perbandingannya 2 ya. Jadi 2/5 dikali panjang OB-nya berapa? 15. 15 bagi 5, 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi yang ini juga 6. Nah, itu kita tinjau segitiga DOE ya. Ini siku-siku. Alasnya 8, tingginya 6, maka pasti sisi miringnya berapa? 10 ya, karena merupakan triple Pitagoras 6, 8, 10, yaitu kelipatan dari 3, 4, 5 teman-teman ya. Atau dapat kita cari dari Pitagoras, yaitu DE sama dengan akar 8 kuadrat tambah 6 kuadrat sama dengan akar 100 atau sama dengan 10 ya. Jadi yang ini 10, ini juga 10. Nah, BC sama dengan BE 17. Nah, ketemu kelilingnya sama dengan 18 ditambah 17 ditambah 10-nya ada 3 ya. Berarti ditambah 3 kali 10 kemudian ditambah 15. 18 tambah 17 35. 3 kali 10 30. 35 tambah 30 65 ditambah 15 sama dengan 80 meter dan jawabannya A. Bisa dipahami teman-teman ya. Oke, demikian soal pembahasan tes kemampuan akademik matematika suku pembahasan geometri segitiga dan segi 4. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi pada pembahasan TK matematika selanjutnya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.